Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla siddiqi wal wafa. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwan akhwat dimanapun Anda berada? Kami sama ikhwan akhwat yang berada di Batam, yang berada di Banyuwangi, yang berada di Jogja, Semarang, Sukabumi, dan juga ikhwan akhwat yang menonton kami via YouTube Radio Silaturahim ataupun Bubur Subuh ya Ustaz. Bubur Subuh, Masya Allah. Dan seperti biasa ikhwan akhwat, pada Selasa siang kita akan membaca kitab bersama Ustadz Fawaz Abizawiyah atau yang biasa akrab dipanggil dengan Ustadz Fauzan, yang sudah bersama kita di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat afiat. Sepertinya dari pagi Ustadz di Cibubur ya Ustadz. Lumayan muter-muter. Lumayan muter-muter ya Allah. Tadi ke Ustadz Husin dulu, baru ke Belum sempat sih. belum sempat. Masya Allah. Ustadz, Baik. hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hadis Shaqalain, atau kita balik lagi ke kitab Imam Syed Malik. Ini memang rencana sih di selama bulan Muharram ya. Artinya beberapa pekan dari bulan Muharram. Tiap Selasa kita ingin membahas seputar berangkat dari peristiwa bulan Muharram tentunya, yaitu peristiwa Karbala, tentang kebangkitan salah satu cucu baginda Rasul yang bernama Sayyidina Imam Husain, putra Sayyidina Ali ya radhiyallahu anhuma wa salamullah alaihima. Event ini tentunya karena kita ingin mengenang sisi kebangkitan seorang cucu baginda Rasul, cucu langsung loh ya. Beliau kan berarti Al-Husain putra Ali, putra Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi, yang melihat kondisi umat sudah banyak terjadi penyimpangan dari ajaran kakek beliau. Ya, karena beliau tentunya kan bagian dari hasil kaderisasi seorang Rasul di antara para sahabat-sahabat setia Rasulullah tentunya ya. Kan tentunya di tengah kehidupan Rasul ada ring satu dikenal dengan ahli bait Rasul. Kemudian ring dua para sahabat di luar rumah Rasul sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Tentunya ring satu ahli bait ini juga tentunya para sahabat Rasul. Artinya kita bikin sebuah lingkaran zona ya. Zona terdekat kan tentunya ahli bait Rasulullah yang terdiri dari istri beliau, anak, menantu, cucu. Kemudian ring 2 sahabat-sahabat beliau. Kalau tadi sahabat-sahabat yang plus juga keluarga dekat. Lalu ring 2 sahabat non keluarga. Selain tentunya keluarga iman ya. Nah, ini ketika seorang cucu melihat sepeninggal kakeknya banyak terjadi penyimpangan. Nah, puncaknya di tahun 61 Hijriah ya. Beliau atas undangan para pendukung di Kufah ya. Beliau dan ayah beliau tentunya, dulu kan tentunya kita kenal bahwasanya ayah beliau Amirul Mukminin wa Wasiyul Mukminin, memimpin umat Islam ini dan berkantor, bahasa kita sekarang berkantor ya. Gedung putihnya itu ya. Di mana? Di Kufah. Lalu terjadi dan apa yang terjadi dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala di tahun 61 Hijriah ini, kebangkitan. Karena tentunya konsep kepemimpinan sudah menyimpang jauh ya, dari konsep manhajun nubuwah, manhajur rasyid ya, khilafah rasyidah berganti dengan konsep monarki ya kan, tirani. Nah, tentunya bukan hanya konsep kepemimpinan yang jadi masalah beliau, tapi banyaknya penyimpangan yang terjadi di era tersebut. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya yang notabene adalah kakek beliau ya, menyimpang dari garis ajaran tersebut. Nah, beliau dengan para pengikutnya, keluarganya ya, dan para tentunya sebagian besar juga para sahabat Rasul yang ikut menjadi syahid yang dibantai oleh rezim Bani Umayyah saat itu yang dipimpin oleh
Yazid bin Muawiyah, ya, beserta Ubaidillah, ya, bin Ziyad bin Abi, dan punggawanya adalah sangat disesalkan sih, ya, putra dari sahabat dekat Rasulullah, ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, radhiyallahu anhu. Namun putranya demi kekuasaan, haus kekuasaan, yang bernama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Tambah lagi ada seorang provokator, ya, dari seorang yang dahulu bersama ayah Al-Imam Husain berjuang di Siffin, yang bernama Shimir ibn Dzil Jaushan, ya, demi kekuasaan semua, ya, demi kekuasaan, fitnah kekuasaan ini, akhirnya Al-Imam Husain sampai dengan teganya tanpa sisi kemanusiaan, ya, membantai Al-Imam Husain yang sudah tubuhnya dipenuhi dengan tombak, ya, dan anak panah, memenggal kepalanya. Allah. Ini kan satu kebiadaban yang di sejarah mungkin belum ada, ya, yang melakukan hal seperti itu. Kan saat itu Imam Husain bawa anaknya, Betul. Syed Abdullah. Iya, betul. Putra-putra beliau, ya, termasuk cucu beliau juga, ya, Al-Imam Bagir, Muhammad Al-Bagir sudah hadir di kali itu. Jadi kan yang selamat dari Ahlul Bait ini dari pihak laki-laki, tentunya maksudnya yang putra laki-laki, ada Al-Imam Ali As-Sajjad, ya, atau dikenal Ali Al-Awsat, ya. Kemudian cucu atau putranya, cucunya Imam Husain yang bernama Muhammad Al-Bagir, ya. Nah, kita akan berangkat terlebih dahulu tentunya bukan pada peristiwa Karbala, karena penjelasan peristiwa Karbala sudah dijelaskan dengan full, lengkap, detail, komprehensif, ya, dari bermacam sisi literatur dengan bagan-bagan yang begitu jelas oleh imam besar kita, salah satu orang yang melaksanakan kebangkitan Al-Husain juga, ya kan, dan sekarang juga sedang diberikan ujian oleh Allah dengan merasakan, alhamdulillah sih masih panjang umur, ya, Alhamdulillah. ya, tidak menjadi korban pembantaian juga, tapi korban kezaliman juga tentunya, rezim yang saat ini sedang berlangsung, yang menjiwai perjuangan datuk beliau Al-Husain bin Ali, yaitu imam besar kita. Bahkan bolehlah kalau nggak berlebihan lah kita katakan imam besar umat Islam, ya, Betul. yang jadi panutan dari sisi keilmuan, keberanian, menyampaikan kebenaran tanpa tedeng aling-aling, ya, Al-Habib Muhammad Rizieq, ya, bin Husain Syihab, ya, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, ya, yang itu juga tentunya sama, artinya beliau keluar bukanlah untuk asyiran wala batiran, ya, wala riyaan wala sum'atan, namun li islahi, ya, umat kakek beliau Rasulullah Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Yang mana tadi malam kita diskusi dengan salah seorang Sayyid, yaitu Sayyid Syarif bin Syihab. Beliau mengungkapkan sebuah ungkapan dari Profesor Quraish Syihab, ya, ini Bin Syihab lagi nih, semuanya ulama-ulama dari kalangan bin Syihab. Beliau mengatakan bahwa ulama itu laksana buah kelapa. Ya, unik, ya, ini ungkapan Prof Quraish, ya. Ya, ulama ini laksana buah kelapa. Buah kelapa ini tidak ada bagiannya yang tidak bisa dimanfaatkan. Semua bermanfaat. Mulai dari sabut kelapanya, kemudian batoknya, kemudian dagingnya, kemudian airnya. Bahkan dagingnya juga masih bisa dibuat untuk santan lagi. Ya kan? Nah, ada level ulama yang memang perannya laksana batok. Keras, tapi pelindung daging dan airnya. Betul. Itu ada yang model serabut, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita akan berangkat di pertemuan siang kali ini, kajian zuhur atau tausiah zuhur, Radio Silaturahim AM 720 dan Rasil TV, tentunya juga radio-radio yang bersinergi dengan Radio Rasil, baik yang ada di mana? Semarang, ya, yang ada di Sukabumi, yang ada di Batam, yang ada di Timur Jawa, ya, Bondowoso, Situbondo, Banyu-Biru, Banyuwangi hingga Bali. Kemudian yang ada di Sumatera mulai dari Palembangnya, kemudian Batamnya, ya, nyebrang ke luar Pulau Sumatera, Malaysia, Johor dan Singapurnya. Kemudian nun jauh di Kalimantan sana yang merilai kajian siang hari ini, radio-radio di Kalimantan, Pontianak, ya, kemudian Balikpapan apa Samarinda.
Tentunya juga radio Android Bubur Subuh yang hari ini juga merilai ya dari Androidnya. Semua yang dimana kesempatan siang kali ini kita akan bahas tema menyambung kajian di pertemuan Selasa yang lalu ketika Al-Fakir menyampaikan tema hadis tsaqalain, dua pusaka agung dari Rasulullah, bersambung kepada kemarin menanggapi atau mengomentari sebahagian dai viral yang mengatakan hadis Rasulullah kota ilmu dan Ali adalah pintunya sebagai sebuah hadis palsu. Semoga jawabannya sudah bisa sampai dan dipahami oleh para pendengar dan pemirsa. Juga kalau memang ada tanggapan, kita tunggu tanggapannya. Betul. Ya. Nah, hari ini menyambung karena kemarin ada yang WA ke pribadi. Ini hadis itu yang benar yang mana sih? Malu udah ada kita cuplik dikit sih ya. Benar. Yang benar itu yang sahih dari Rasulullah itu yang mana? Apakah dua pusaka itu Al-Qur'an dan itrahnya ataukah Al-Qur'an dan sunnah? Kemarin kan Ustaz sebutin tiga ya, Quran dan hadis. Quran dan sunnah, Quran dan itrah, Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadis sudah sepakat semua palsu. Palsu ya. Itu. Cuman ada redaksi Quran dan sunnah. Nah ini pun juga nggak sedikit para ulama yang menyebutkan bahwa ini bermasalah. Kita nggak bilang kontennya ya. Quran dan sunnah itu sudah sepakat itu semua adalah panduan umat Islam. Tapi dari sisi mata rantai informasi, mana yang layak kita sebutkan dengan hadis yang dapat dipertanggungjawabkan. Riwayat yang disebutkan pada Rasulullah dari ucapannya, yang mana yang benar ucapan Rasul nih? Quran dan itrah apa Quran dan sunnah? Nah, saya kan sini kan akan bacakan nukilan di antara para pakar ilmu hadis, yaitu saya punya salah satu guru saya walaupun di ranah daurah ya dulu, yaitu As-Sayyid Ali bin Hasan As-Saggaf, seorang ulama di Yordania, ya. Kalau mungkin teman-teman pesantren suka baca kitab Tausyikh ya, Tarsyikh Mustafidin ya, hasyiah dari kitab Fathul Mu'in. Nah, itu penulisnya adalah kakek dari As-Sayyid Ali bin Hasan As-Saqqaf. Ya, ini seorang pakar hadis. Alhamdulillah masih panjang usia, tinggal di Amman, Jordania. Nah, kita akan tukil dari buku beliau. Kitab beliau ini sih bernama Sahih Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min takbir ila taslim ka'annaka tanzur ilaiha. Ya. Ini juga sebuah buku kanter ya dari Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala. Ya. Nah, memang para ulama kan ketika ada sanggahan membuat tulisan gitu ya. Nah, di penghujung buku ini memang ada keterangan detail tentang hal ini berkenaan dengan mata rantai informasi hadis yang menjelaskan tentang dua pusaka yang Nabi tinggalkan untuk jadi pegangan umat Islam hingga akhir zaman. Nah, ini yang mana yang betul? Ya, yang betul apakah Quran dan itrah Ahlul Bait ataukah Quran dan As-Sunnah? Nah, kita akan dengarkan melalui Radio Rasil AM 720 bagi teman-teman yang sedang berada di Cianjur, habaib kita yang berada di mana-mana, silahkan kita dengarkan siang hari ini, semoga dapat menjawab manakah keterangan hadis yang sahih, yang betul, apakah Quran dan itrah ataukah Quran dan sunnah. Kita akan baca setelah kita serahkan kembali kepada host kita di siang hari ini, Said Isa bin Ahmad Al-Kaf. Insyaallah. Jadi kita sehat hafiat ya. Amin juga Ustaz, mudah-mudahan sehat para kru juga para pendengar, mudah-mudahan dimanapun Anda berada di dalam kesehatan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhwat, baik hari ini kita seperti yang sudah dijelaskan Ustaz Fauzan akan membahas tentang kesahihan hadis dua pusaka. Yang manakah yang lebih sahih dan mungkin bagaimana kita penerapannya, Ustaz? Baik, nanti penerapan di belakang ya kita akan sampaikan ya. Penerapannya. Bagi ikhwan-akhwat yang ingin berdiskusi silahkan bisa kirimkan WhatsApp ke 08111 9999720 atau telepon boleh komunikasi langsung sama Ustaz Fauzan ke 021 845 1512. Perlu diingat bahwa nomor 081119999720 tidak bisa di SMS, baru bisa lewat WhatsApp. Nanti insya Allah mungkin ke depan kita akan aktifkan kembali nomornya untuk SMS. Oke. Baik Ustaz, silahkan untuk kesahihan tadi dua hadis tentang sakolain. Bagaimana
kebenaran dari hadis alaikum bi kitab bisa kalian kitab dan itrah dan kitab dan sunnah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Mari kita baca sedikit satu surah yang pendek namun menjadi pembuka kebaikan bagi segala macam kebaikan dunia maupun akhirat dengan segala permohonan permintaan apa saja yang kita niatkan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ijabahkan. Kita mulai dengan membaca Quran suratul Fatihah dan tentunya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya bermohon pada Allah mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita, para pendiri Radio Silaturahim, karyawan Radio Silaturahim, teamwork Radio Silaturahim, Allah berikan kesehatan, kesulitan, afiah dunia dan akhirat. Ala hadihinnya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan bacakan teks Arabnya dari halaman 289 dari kitab Sahih Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min awal takbir ila taslim, karya Gurunda As-Said Ali bin Hasan As-Saqqaf hafizahullah wa ra'a wa nafa'ana bih wa atalallahu baqa'ahu fid dunya wal akhirah wa nafa'ana bih. Jawab su'alu hadith an hadith taraktu fikum tsaqalaini kitabullah wa itrati ahli baiti. Beliau berkata su'iltu an hadith taraktu fikum syai'ain. Beliau ditanya tentang sebuah hadis dengan redaksi yang berbunyi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku tinggalkan di tengah kalian syai'aini, dua perkara. Ya, lan tadilu ba'dahuma. Kalian tidak akan tersesat setelah sepeninggal aku, ya, selama berpegang kepada dua perkara itu. Kitabullah wa titik. Artinya apa? Halil hadis sahih bilafzi itrati ahli baiti atau ahli baiti atau bilafzi sunnati. Narju tawdih dzalik min jihatil hadis wa sanadih. Kata beliau, ada pertanyaan yang sahih ini dari segi sanadnya, hadis tentang dua pusaka agung itu Quran dan itrah ahlul bait ataukah Quran dan sunnahku? Al-jawab, beliau menyebutkan al-haditsus sabitus sahih. Hadis yang dapat dipastikan, dapat dipertanggungjawabkan serta keabsahannya sudah pasti. Huwa bilafzi itrati wa ahla baiti. Hadis dua pusaka yang Rasul sabdakan, pesankan untuk umat berpegang dengan keduanya adalah Quran dan itrah keluarga rumahku, penduduk penghuni rumahku. Wariwayatul lati fiha lafdhu sunnati batilatun min nahiyatis sanad wal matan. Adapun riwayat dengan lafaz Quran dan sunnahku, hadis ini riwayatnya batilah, batal, ya, artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi
Nanti pertanyaannya aplikasinya, ya. Dari sisi sanad maupun konten matannya, isinya. Wa nuwaddihu huna insyaallah taala qadiyat as-sanad li anna su'al waqa'a biha. Nah, saya akan jelaskan di sini insyaallah taala dengan pertolongan Allah tentang kasus sanadnya. Karena pertanyaannya dari sisi sanadnya, bukan aplikasinya. Nanti saya akan bertanya aplikasinya, kita akan jawab belakangan. Oke, siap. Fanaqulu, kami berkata, kata beliau, aku berkata rawal haditha Muslimun fi sahihi. Hadis dengan redaksi Al-Quran dan Itrah Ahlul-Bait itu terdapat dalam, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Juz keempat, ya, halaman 1873, nomor hadis 2408, cetakan Abdul Baqi. Dari mana sumbernya? An Sayyidina Zaid ibn Arqam radhiyallahu an. Bersumber dari sahabat Zaid ibn Arqam. Qala, ia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yauman fina khatiban. Beliau berkata, telah berdiri Rasulullah dalam satu hari di tengah-tengah kita seraya menyampaikan khutbah. Bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Di sebuah lembah oasis, ya, rest area gitu ya kalau bahasa kita sekarang, yang bernama Khum, ya. Kalau bahasa Arabnya Ghadir, ya, tempat orang rest area istirahat sebentar untuk minum, ya. Namanya Khum. Fahamidallaha wa athna alaih. Beliau memuji Allah dan membaca hamdalah dan memuji Allah Subhanahu wa taala, wa wa'adha wa dzakkar, menyampaikan mau'izah dari Al-Qur'an, juga menyampaikan tazkirah. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, amma ba'du ala ayuhan nas. Ingatlah wahai segenap manusia, fa innama ana basyarun, maka sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia. Yushaku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujib. Nah, sudah dekat rasanya, ya, datang utusan Tuhanku untuk menjemputku, alias sudah dekat dengan masa kematian, kewafatan, ya, kembali ke sisi Allah. Fa ujib, maka aku pasti akan menjawab panggilan Rasul Tuhanku, utusan Tuhanku. Wa ana tarikun fikum, dan aku tinggalkan di tengah-tengah kalian thaqalain. Thaqal ini artinya dua pusaka, bekal, ya. Awaluhuma, ini kita ambil redaksi dari Sahih Muslim, ya. Nanti ada riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Juga lebih dari 20 sahabat meriwayatkan ini. Karena memang ini di hadapan orang banyak. Sehingga dapat disebutkan redaksi hadis ini adalah yang sabit, sahih, mutawatir. Awaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Satu di antara dua pusaka ini bernama kitabullah, yaitu apa? Al-Quran. Fihi, di dalamnya terdapat al-huda, bimbingan, petunjuk, sekaligus arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nur, dan cahaya yang mampu menerangi mata, telinga, akal, hati, dan fikiran. Fakhudhu bi kitabillah, pesan Rasul, maka ambillah oleh kalian Al-Quran tersebut. Wastamsiku bihi, dan berpegang eratlah dengannya. Jangan sampai terlepas. Tentunya karena memang Al-Quran adalah Al-Huda, An-Nur, Al-Haq, Basair, Muhaimin, ya, dan lain sebagainya. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi. Kemudian Rasulullah memberi motivasi masyarakat, umat manusia saat itu dengan kitabullah. Berulang-ulang, pesan ini diulang-ulang, membacakan ayat-ayat di seputar keutamaan Al-Quran, wa raghaba fihi, dan memberikan pesan untuk berpegang erat dengan Al-Quran. Tsumma qala, kemudian berkata, melanjutkan dari pesan beliau, wa ahla baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti. Hadza lafdz Muslim, kata beliau. Nah, kalau redaksi Muslim ini enggak ada sebutan itrahnya, ya. Tapi redaksinya, dan yang kedua adalah keluarga rumahku, orang-orang rumahku. Ini bahasa ahli bait. Ahli artinya penghuni, bait itu rumah. Ya, jadi pesan Rasulullah demikian detail. Dua pusaka itu bernama Al-Quran dan penghuni rumahku. Sampai 3 kali Rasulullah ulang dengan redaksi udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian tentang anggota rumahku. Ya. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian untuk pusaka yang kedua adalah para penghuni rumahku.
wa udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian untuk jangan sampai terlewat pusaka yang kedua adalah keluargaku. Nah, arti ahli bait, penghuni rumah tentu siapa? Istri-istri beliau, anak-anak beliau, menantu beliau, dan cucu beliau. Artinya saat itu ada ya. Kalau cicit belum ada mungkin. Ya, baru cucu. Jadi istri, anak, mantu, dan cucu. Ya. Ini hadis redaksinya dari Sahih Muslim. Wa rawahu aidan bihadzal lafadz ad-Darimi fi sunani. Juga Al-Imam ad-Darimi dalam sunannya juz kedua ya, halaman 431 432 menggunakan riwayat Muslim juga, redaksi Muslim maksud saya. Bi isnadin sahihin kasyamsi. Ya, dengan sanad yang sahih seperti terangnya matahari. Ada juga selain Bukhari dan selain Muslim dan dan Darimi, yaitu di mana? Wa fi riwayat Tirmidzi waqa'a bilafzi wa itrati ahla baiti. Ya. Fa fi Sunan Tirmidzi juz 5 ya, halaman 663 nomor hadis 3788. Nah, sekarang saya bacakan redaksi Tirmidzi. Kalau tadi redaksi Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni tarikun fikum. Kalau tadi kan ana tarikun fikum. Kalau di sini inni tarikun fikum. Sungguh aku tarikun benar-benar meninggalkan fikum di tengah kalian. Ma in tamassaktum bihi, sesuatu yang jika kalian berpegang erat dengannya, lan tadillu ba'dai, kalian tidak akan tersesat jalan sepeninggal aku. Ini kan fakta sejarahnya kan setelah kejadian ini sepulang beliau dari haji, Hajatul Balagh atau Hajatul Wada' di tahun 10 Hijriah, bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram tahun 11, Safar, Rabiul Awal beliau wafat. Dekat ya jaraknya, lebih kurang hanya 3 bulan dari penyampaian hadis ini. Karena Rasulullah bilang, innama ana basyarun yushaku an ya'tiya rasulu rabbi faujib. Gambaran beliau sudah merasa ingin pulang oleh karena beliau berpesan-pesan, dan walaupun ada beberapa hadis lain lagi tentang pesan-pesan yang penting juga. Di antaranya la tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum ba'da. Jangan nanti kalian sepeninggal aku saling melakukan perbuatan orang-orang kafir, saling perang memerangi, bunuh-membunuh dan sebagainya. Nah, ini pesan yang lebih agung dari itu semua adalah aku tinggalkan di tengah kalian, sekiranya kalian mau berpegang erat dengannya, kalian tidak akan tersesat setelah peninggalku, sepeninggal aku. Nih jaminan nih, lan tadillu, tidak akan tersesat jalan. Kalau bahasa orang Betawi, kagak bakal nyasar ente sepeninggal aku. Nah, lalu dia sabdakan dalam hadis ini, redaksinya Tirmidzi, ahaduhuma a'dhamu minal akhar. Dua pusaka ini yang satu lebih agung dari yang kedua. Apa itu? Kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Ya. Hablun mamdudun minas sama'i ilal ard. Tali yang Allah bentangkan dari langit ke bumi. Jadi ibaratnya ini adalah apa? Tali penghubung antara Allah dengan hamba-hambanya bagi yang mau berpegang erat dengannya. Itu Al-Quran. Baik, kemudian wa itrati ahla baiti. Dan aku ingatkan kalian untuk berpegang kepada yang kedua, itrati ahlu baiti, yaitu itrah. Itrah ini anak keturunan. Nah, kalau ini bahasa lebih dalam lagi nih. Itrah itu apa sih? Anak keturunan, nasal dari keluargaku. Nah, ini bahasa lebih mendetail lagi nih. Kalau tadi kan penghuni rumah, bisa istri, anak, menantu, cucu. Nah, ini malah itrah. Itrah artinya apa sih? Anak keturunan dari keluargaku. Tuh. Artinya nyambung terus nih. Ya kan tentunya kalau hanya istri, anak, cucu, betul. Selesai udah meninggal dengan mereka, berarti nggak kebagian dong. Ini nggak semuanya nih dengan kata-kata itrah ini. Kalau tadi ahli bait kan hanya mencakup lingkup kecil tuh. Kalau itrah ini lebih panjang lagi. Selama itrah ini punya hubungan dengan ahli bait Rasul ini, itulah namanya itrah. Walan yatafarraqa, dan Al-Qur'an sekali-kali nggak akan berpencar, berpisah. Juga ahlul baitku, itrahku nggak akan berpisah, selalu seiring sejalan. Makanya Rasul pesan tadi,
Quran dan itrah atau Quran dan Ahlul Bait ini karena kedua-duanya antara Quran dan ini seiring sejalan. Nah, kalau bahasa gaulnya sekarang kalau mau tahu yang mana sih para ikhwan kita yang memiliki gen yang menyambung dengan Rasulullah, ya, hubungan darah, lalu layak mendapatkan label itrah, yang mereka itu sejalan sama Al-Quran. Marhaba. Makanya Rasul bilang, walan yaftariqo, walan yatafarraqo, nggak akan berpisah sampai kapan? Hatta yarida alaihal haud, sehingga Quran dan itrahku itu akan datang kedua-duanya kepadaku di telaga nanti surga. Allahu Akbar. Maka Rasulullah bilang, redaksi ini nih, fanzuru kaifa takhlufuni fihima. Maka lihatlah diri kalian, bagaimana kalian ya menggantikan aku dalam menjaga Quran dan itrah itu. Ini kan pesan dalam banget ini. Suruh lihat sendiri diri ente. Bagaimana kalian menjadi khalifah, pengganti aku nih di hadapan Quran dan itrah tadi. Itrah ini harus dengan kelahiran atau tentunya punya hubungan darah ya. Ada gen yang menyambung lah. Gen. Namanya kan kalau bahasa lainnya nasal ya. Nasal. Yang punya hubungan mata rantai biologis. Ya. Baik dari putranya ataupun putrinya. Kalau ada yang memaknai sanad ilmu salah. Ya agak jauh ya. Agak jauh ya. Iya, agak jauh ya. Itu ya. Artinya kalau sanad ilmu berarti dia ngaji dengan para itrah. Nah, itulah sambung di situnya. Betul. Itu kan. Kan tentunya ada sebuah riwayat hadis juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa para nabi itu ya tidak meninggalkan warisan. Innama warasul ilma, ya kan? Siapa itu ulama kan warasanya anbiya, pewarisnya nabi. Kenapa? Karena para nabi lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Innama warasul ilma. Para nabi, para rasul tidak mewariskan harta. Yang diwariskan oleh mereka adalah al-ilm, pengetahuan yang dibawa dari Allah. Nah, kalau seorang yang berilmu dari kalangan yang memiliki hubungan biologis dengan Rasul, mempunyai warisan ilmu. Nah, tapi kalau dari sisi hubungan biologis, seorang yang punya hubungan biologis, para habaib, ya para sadah, maka dia ketika memiliki ilmu punya dua warisan. Warisan hubungan biologis dan warisan ilmu. Itu. Maka Rasul tuh gandengkan tuh antara Quran dengan itrah. Ini kalau kita idofahkan kan wa itrati ahlu baiti dan garis keturunanku dari keluargaku. Jadi, nah sebenarnya kan dengan redaksi Muslim tadi cukup dengan ahli baiti. Tapi ada kata itrah ini apa? Untuk menunjukkan antara Quran dan ahli bait yang sejalan dengan Al-Quran yang disebut dengan itrah ini nggak akan pisah. Gitu. Begitu ya. Baik. Nah, ini hadisnya sahih. Sabit, mutawatir. Baik. Sekarang mau iklan dulu, mau nyambung hadis yang Quran dan Sunnah nih. Lanjut. Lanjut ya. Baik. Wa amma lafdhu sunnati, amma lafdhu wa sunnati. Adapun hadis tentang riwayat yang menyebutkan Quran dan sunnahku, fala asyukku, maka saya nggak ada sedikit pun keraguan. Bi annahu maudu'un, hadis ini palsu. Dahsyat loh ini. Ini kata beliau Said Ali bin Hasan Segaf ini, seorang pakar hadis di Jordania. Tapi bukan sembarang ngomong ya. Ada baidata loh. Ada bainahnya. Ya. Ada bukti. Karena kan ciri orang beriman itu orang yang tidak bisa menerima sebuah informasi tanpa ada bukti. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Allah perintahkan kita orang beriman, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Supaya apa? An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Setiap orang datang tanpa membawa berita, tanpa membawa bainah. Siapa aja nih? Karena Allah gunakan kata fasikun itu kan nakirah ya, umum. Menjadi ma'rifat dengan adanya muta'alliq dengan jar dan majrur.
siapapun yang datang, sekiranya ada orang datang kepada antum Said Isa atau kepada saya atau kepada Kang Neza atau Kang Anis di belakang aja operator, bawa berita apa aja, berita tentang apa aja, maka Allah panggil orang beriman. Kalau ada orang siapapun dia datang membawa berita tanpa ada bayinah, kita diperintahkan meminta bayinah. Ada bayinahnya nggak antum bawa berita begini? Kalau kita ada kata fasik ini. Iya, kalau orang datang membawa berita tanpa bayinah disebut dengan orang yang fasik. Nah, kita orang beriman nggak boleh jadi orang fasik kan? Kan nggak boleh. Iya, Orang beriman nggak boleh jadi orang fasik. Nah, kalau agar kita selamat dari kefusukan dan tidak menjadi orang yang fasik, maka diperintahkan meminta bayinah. Nah, sekarang Said Ali Hasan bilang nih, hadis Quran dan Sunnah itu palsu. Ada bayinahnya enggak? Lagi kan kita nyebarin ke nyebarin pendengarin loh. Ini dengarkan orang banyak ini. Apalagi melalui jaringan streaming. Allah. Di Amerika dengerin. Ini ada teman-teman kita yang di Los Angeles dengar kajian di Malaysia. Betul. Nah, kalau ini sembarangan ngomong nggak ada bayinahnya, saya fasik namanya disebutnya nanti oleh Allah Ta'ala. Pendengar yang menerima juga fasik. Makanya kemarin kita jawab tuh hadis tentang masalah apa? Hadis tentang Rasulullah kota ilmu, Ali adalah pintunya. Dibilang hadis palsu. Kita jawab itu tanpa ada bayinah tuh. Ya, baik. Baik. Alasan apa? Kata beliau, lidha'fi sanadihi. Karena lemahnya jalur rantai informasi. Wawahaihi, bahkan kepalsuannya, ya. Dan ini wali awamil Umayyah asrat fi dzalik, dan ada peran rezim Bani Umayyah bermain dalam ini. Kita nggak bicarakan seseorang ya. Betul. Rezim di mana-mana memang punya kepentingan di masa manapun. Nah, ini sekarang tentunya karena ini di era tersebut, ya tentunya Bani Umayyah berperan karena Bani Umayyah ini kan yang dimulai dari penggawanya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, ini kan mulai menjadi rezim ini, ikut di tengah-tengah rezim ini 80 tahun ini menguasai. Ya, anak cucunya dari makanya ini sejarah itu perlu kita pelajari itu begitu. Nah, ini juga pesan nih, kalau namanya mempelajari menerima sebuah berita mengatasnamakan syariat Allah, mengatasnamakan Rasul. Alaka bayinah. Nah, kita harus biasain nih, mana bayinahnya? Ada nggak Qurannya? Ada nggak sunnah yang mutawatirnya? Atau ada nggak hadis yang mutawatirnya? Ada nggak sunnah yang amaliyahnya? Supaya kita nggak terjebak. Karena peran rezim ini dalam sejarah bukan main. Ya. Saya Ustaz, bayinahnya apa Ustaz? Baik. Wa ilaika isnaduhu. Nah, ini bayinahnya. Ya. Wa ilaika isnaduhu wa matnuhu. Dan ini saya sampaikan katanya sanad dan matanya. Rawal Hakim fil Mustadrak. Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya juz 1 halaman 93, al-haditsa bi isnadihi. Hadis tersebut tadi ini hadis tentang apa? Tentang dua pusaka, yaitu Quran dan Sunnah. Ya. Nanti kita akan bahas tentang matanya, ini sekarang sana dulu. Ya. Dari jalur siapa? Min tariqi Ibni Abi Uwais. An abihi an Thawr ibn Zaid ad-Daili an Ikrimah an Ibni Abbas wa fihi. Dari jalur Ibnu Abi Uwais, namanya Ismail. Nanti kita akan baca. Dari ayahnya, ya. Dari Thawr, dari Zaid ad-Daili, dari Ikrimah, ya, maulanya Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sumbernya katanya dari mana? Sahabat Abdullah bin Abbas. Wa fihi. Dalam redaksi ini ada hadis yang berbunyi, ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada kitabullah wa sunnatun nabihi. Dan di sini berbunyi, bagaimana redaksinya? Wahai segenap manusia, sungguh aku tinggalkan di tengah kalian selama kalian mau iktisam, berpegang erat dengannya, ya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnatun nabihi, berpegang kepada kitabnya Allah dan sunnah nabinya. Beliau katakan, wa aqulu, nah saya berkata, fi sanadihi Ibnu Abi Uwais wa abuhu. Sanadnya hadis ini nih yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, ada terdapat seorang yang bernama Ibnu Abi Uwais dan ayahnya. Qala Hafiz Al-Mizzi, seorang ahli pakar hadis khususnya di bidang penelitian cacat atau tidaknya sebuah mata rantai hadis, namanya Al-Hafiz Al-Mizzi, dalam kitabnya Tahdzibil Kamal juz 3 halaman 127 dalam menjelaskan profil, ya, terjemah atau profil dari Al-Ibni, yaitu Ibnu Abi Uwais.
Wa anqulu qaula man jarahu, akan saya sebutkan orang yang menilai cacatnya Ibnu Abi Uwais. Qala Muawiyah bin Saleh an Yahya bin Ma'in, seorang pakar hadis bernama ahlu jarah Muawiyah bin Saleh. Dia menukil dari seorang Amirul Mukminin dalam ilmu jarah wa ta'dil, seorang imam dalam bidang jarah wa ta'dil. Apa itu jarah? Menjelaskan tentang kecacatan perawi dan juga kelurusannya perawi. Siapa namanya? Al-Imam Yahya ibn Ma'in. Beliau juga diantaranya guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Uwais wa benuhu. Abu Uwais, ya, ayahnya si Ibnu Abi Uwais dan juga anaknya dhaifani, keduanya orang yang lemah dalam periwayatan. Dan juga beliau menyebutkan Yahya bin Ma'in, Ibnu Abi Uwais wa abuhu. Anak dan bapaknya dikenal sebagai seorang yang yasruqanil haditha, yang suka mencuri-curi hadis. Pencuri gimana dong kalau gitu? Hah? Gimana? Ya, pencuri. Kalau pencuri berarti kan punya orang diambil. Barang tanpa izin diambil, bukan haknya diambil, kan pencuri. Mencuri hadis artinya dia nggak ada punya sumber tapi nyomot dari orang. Nah, ini ngakunya pencuri. Dia yang dengar gitu. Ngakunya dia yang dengar, padahal enggak. Dia lagi kuping nih. Ada seorang meriwayatkan hadis. Plagiarism kalau zaman sekarang. Apa namanya? Plagiat itu betul. Kan kalau sekarang plagiat ramai sebutannya tuh. Tapi kalau di rezim plagiat didukung. Sama di zaman ini juga begitu. Plagiat. Yang penting menguntungkan rezim gitu ya. Baik. Dari Yahya ibn Ma'in juga memberikan penilaian tentang Ibnu Abi Uwais, ya, secara anak ini. Tadi kan ayahnya dan anaknya berdua, yasruqanil hadis. Secara anaknya bagaimana kata Imam Yahya bin Ma'in? Mukhallitun yakdzibu laisa bisyai'in. Orang yang suka mencampur adukan riwayat hadis. Udah gitu berbohong lagi senangnya. Dan orang itu enggak punya nilai apa-apa, laisa bisyai'. Bahkan yakdzib laisa bisyai'. Berbohong buat dia enggak ada beban. Coba, bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Ini pembohong. Bahkan ada lagi yang memenggal kepala Al-Imam Husain, Shimir ibn Dzil Jaushan. Kalau pembohong aja ditolak hadisnya, kalau pembunuh gimana? Udah pembunuh memenggal lagi. Ya Allah. Udah kayak lebih dari binatang memperlakukan seorang cucu Nabi. Padahal dia dulu pernah ikut di rombongan ayahnya. Coba tuh. Kan udah nggak waras nih orang kayak begini. Tapi dijadikan perawi hadis juga tuh. Dinilai sahih lagi. Ada seorang bernama Abu Ishaq As-Subai'i, seorang perawi hadis. Itu mengambil hadis dari siapa? Shimir ibn Dzil Jaushan, seorang pembantai cucu baginda Nabi, kok meriwayatkan hadis dari Nabi. Wah, itu mah sudah indikasinya isinya kebohongan semua. Tapi masih diambil juga. Kepentingan. Baik, nyambung ya. Berkata Abu Hatim, ini juga salah seorang pakar hadis, ya. Karena mughaffal, si Ibnu Abi Uwais ini seorangnya mughaffal, orang yang lalai. Nah, jelas kalau jelasin. Wa qala Nasai, Al-Imam Nasai ini mengatakan Ibnu Abi Uwais seorang yang lemah, sangat lemah. Bahkan di tempat kesempatan yang lain, qala Nasai fi maudin akhar laisa bithiqah. Si Ibnu Abi Uwais orang yang enggak bisa dipercaya. Tuh. Kemudian qala Abul Qasim, balagha an-Nasai fil kalami alaih ila an yu'addiya ila tarkih. Seorang bernama Abu Qasim bilang, Al-Imam Nasai saking kagak mau ngambil ya dari Ibnu Abi Uwais. Kalau orang tanya bagaimana ya Imam Nasai tentang Ibnu Abi Uwais, yang antum tahu tentang kapasitasnya dalam riwayat hadis. Dia ngomongin setinggi langit deh. Kalau bahasa kita ngomonginnya sampai lebay, memberikan penilaiannya. Dan ujung-ujungnya tinggalkan semua riwayat dari Ibnu Abi Uwais. Ibnu Abi Uwais periwayat hadis mana? Hadis tentang Quran dan Sunnah. Ini ujungnya ya, paham ya? Ujungnya situ. Baik. Kemudian Ibnu Adi menilai, ya, Ibnu Abi Uwais ini sering meriwayatkan hadis dari bibinya, yaitu Imam Malik bin Anas. Ini masih punya kerabat sama Imam Malik bin Anas. Tapi mengatasnamakan Imam Malik hadis-hadis yang aneh-aneh dan nggak ada mutabi'. Artinya nggak ada mutabi' apa? Nggak ada orang lain yang meriwayatkan hadis serupa. Cuma yang mengatasnamakan siapa? Bibinya. Kan dia tahu bibinya orang terhormat. Siapa bibinya? Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Tuh. Kata beliau Al-Sayyid Hasan bin Ali bin Hasan Segaf, ya,
Ustaz Hasan bin Ali Sadafi ini berkata, qala al-Hafidz Ibn Hajar fi Muqaddimah Fathul Bari. Dia menukil ucapan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, dalam muqaddimahnya di halaman 391 cetakan Darul Ma'rifah, An Ibni Abi Uwaisin hadza, tentang Ibnu Abi Uwais. Wa ala hadza la yuhtajju bi syai'in min hadithihi ghairi ma fis sahih min ajli ma qadaha fihi an-Nasa'i wa ghairuhu. Kalau ada riwayat hadis diriwayatkan dari Ibnu Abi Uwais selama bukan dalam Sahih Bukhari, ya kata beliau nih, penilaian Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau tadi yang meriwayatkan siapa? Bukhari bukan? Bukan. Yang meriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Ismail ibn Abi Uwais, maka berarti hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa ada khususan Bukhari di situ? Artinya beliau masih menghormati. Karena menurut beliau Imam Bukhari dalam meneliti perawi lebih ketat. Ya, itu kan namanya penilaian yang bersifat apa? Bersifat subjektif ya. Tapi intinya kalau kembali kepada Ismail bin Abi Uwaisnya, orang yang tidak bisa dijadikan hujjah. Berarti dengan sendiri hadis tentang Quran dan Sunnah batal. Gitu maksudnya Habibana. Masya Allah. Baik. Berikutnya, beliau menukil sebuah kitab yang diberi nama Fathul Malikil Ali, karya guru beliau As-Said Ahmad Ibn Muhammad Ibn Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani, seorang pakar hadis, bahkan dapat gelar Al-Hafidh dan Al-Hujjah. Dalam kitab beliau Fathul Malikil Ali tentang siapa? Ismail Abi Uwais. Beliau menukil siapa? Salamah ibn Syabib. Sami'tu Ismail ibn Abi Uwais yaqul. Dia menukil ikrarnya Ismail bin Uwais. Apa dibilang? Rubbama kuntu abaul haditha li ahli Madinah idza ikhtalafu fi syai'in fima bainahum. Enggak sedikit ya. Aku suka membuat hadis palsu. Loh. Dia bilang aku itu. Suka buat hadis palsu. Buat mendamaikan. Iya. Untuk penduduk Madinah kalau lagi pada ribut, disuruh tenang agak bisa, akhirnya dia bikin sebuah hadis, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begini nih, tujuannya itu. Maka farrajul muttahamu bil wada', maka dengan sendirinya Ismail ibn Abi Uwais, seorang yang tertuduh dan terbukti suka memalsukan hadis. Waqad ramahu Ibn Ma'in bil kizib. Bahkan Ibn Ma'in mengatakan orang ini suka bohong. Wa hadithuhul ladzi fihi lafdhu wa sunnati laisa fi wahidin minas sahihain. Hadis Ismail bin Abi Uwais tentang hadis kitabullah dan sunnahku itu enggak ada satupun terdapat dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim yang jadi rujukan para ulama ahli hadis dari kalangan ahlus sunnah. Enggak ada. Yang ada di Sahihain itu roti. Itrah dari riwayat Muslim tadi kan, dari Zaid bin Abi Arqam. Jadi kita pegang mana? Kalau orang kita ini khususnya kalangan Muslim dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kebenaran Sahih Bukhari dan Muslim, ya harus pegang itu dong. Iya benar. Ya kan? Hadis yang mana yang pegangnya? Quran dan Itrah, bukan Quran yang Sunnah. Sekarang ngakunya megangnya Sahih Bukhari Muslim. Betul. Ya kan berpegangnya, bahkan sampai ada menilai di kalangan Ahlus Sunnah enggak sedikit loh. Ulama-ulama Ahlus Sunnah bilang bahwa Bukhari Muslim adalah kumpulan hadis, buku berisikan kumpulan hadis yang paling sahih setelah Quran. Nah, tapi kok masih pakai hadis Quran dan Sunnah juga. Betul. Padahal Quran dan Sunnah enggak ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya kan? Dan dinyatakan oleh para pakar hadis yang palsu. Tapi kita bilang berpegang pada Quran dan Sunnah. Karena itu pesan Nabi. Bukan. Nanti aplikasi lain lagi ya. Aplikasi lain lagi. Ini kita nggak boleh kalau sudah tahu bahwa ini hadis yang palsu, nggak boleh lagi berkoar-koar, apalagi mendakwahkan, mengajak orang untuk berpegang pada hadis tersebut. Nggak boleh. Karena barang palsu. Betul. Sedangkan Rasulullah dalam hadis yang mutawatir menyampaikan man kadzaba alayya falyali jinnar. Atau dalam riwayat lain, redaksi lain, falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang berdusta atas namaku, siap tempat kapling di mana? Di neraka. Atau bersiaplah masuk dalam neraka. Nah, itu yang berbohong atas nama Rasul. Berarti orang yang nyebarin sama dong, nyebarin hoax kan? Nyebarin hoax atas nama Rasul kagak boleh. Jadi pendengar, pemirsa Rasil, TV atau pendengar Rasil, ayo jujur kepada ajaran, jujur kepada ilmu. Hadis tentang dua pusaka itu yang sahih, sabit, mutawatir adalah Quran dan Itrah.
Ya, kita jangan lebar-lebarin nih. Jangan, itu di belakangan tuh. Ini harus dipakai oleh kelompok sebelah sono. Itu ntar pinggirin. Tapi redaksinya hadis yang sahih mutawatir bahkan terdapat dalam Sahih Muslim adalah Quran dan Ahlul Bait atau Itrah. Dalam Tirmidzi menggunakan lafaz Itrah. Dalam Sahih Muslim menggunakan lafaz Ahlul Bait. Hadis yang berisikan redaksi Quran dan Sunnah itu palsu. Nggak boleh dibacain, nggak boleh disebarin kecuali untuk menunjukkan kepalsuannya. Itu doang. Jujur dong. Kalau bahasa anak gaul apa? Yang fair dong, Beb. Ya kan? Kan begitu ya? Tuh. Baik. Ya Allah. Dah, sekarang bapaknya nih. Bapaknya Ismail Abu Uwais. Kan Ismail putra Abu Uwais. Wa amma abuhu. Faqala Abu Hatim Ar-Razi kama fi kitab Ibn al-Jarh at-Ta'dil yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bihi wa laysa bil qawi. Ya. Al-Imam Abu Hatim mengatakan dalam kitab Jarh wa Ta'dil juz 5 halaman 52, adapun ayahnya, kalau tadi anaknya udah ketahuan ya. Ayahnya bagaimana? Boleh ditulis hadisnya. Kalau dari ayahnya nih. Tapi nggak boleh jadikan hujah. Kenapa? Ayahnya juga lemah dalam sisi periwayatan. Baik, kemudian sampai sini yang lemah udah ada berapa? Satu, pertama anaknya, Ibnu. kedua bapaknya. Anaknya Abu namanya Ismail. Ayahnya namanya Abu Uwais. Ya. Kedua-duanya tadi ada sebutan dari Imam Yahya bin Ma'in yasruqanil hadis. Anak sama bapak sama wae. Setali 3 uang, suka mencuri hadis. Itu. Cuman anaknya lebih dikenal pembohong. Itu, ya. Baik, kemudian bahkan Al-Imam Yahya bin Ma'in juga mengatakan bahwa ayahnya laisa bithiqah, juga bukan orang yang dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Qultu, dan aku berkata, wasanadun fihi mithlu hadzan alladhani qaddamnal kalam alaihima la yasihu hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Oh, ini saya Hasan bin Segap nih lumayan keras nih. Apa kata beliau? Setiap riwayat hadis yang dalam sanadnya terdapat 2 orang ini, dua apa namanya? Duo, kalau trio 3 ya, ini 2 ya. 2 ini, setiap riwayat hadis yang di mata rantai informasinya terdapat 2 orang ini, anak sama bapaknya, kata beliau, tidak boleh disahihkan. Sampai kapan? Ya lijal jamalu fi. Na'udzubillah. Sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Allah. Artinya mustahil kan? Mustahil. Ya. Wa ma jaa bihi mukhalifun lithabit fi sahih fata'ammal jayidan hadakallahu ta'ala. Kata beliau, maka sedangkan hadis yang ini nih yang dalam Hakim Mustadrak ini, Al-Hakim dalam Mustadraknya tentang Quran dan Sunnah ini berseberangan dengan hadis Quran dan Itrah tadi. Dari sisi sanadnya bermasalah jauh. Baik, kemudian sekarang bagaimana kok Imam Hakim menyebutkan dalam Mustadraknya? Alasannya apa dong? Kenapa masih disebutin? Nggak tahu hadisnya. Kata beliau nih sekarang gimana? Wa qad i'tarafal hakim bidhafil hadis. Al-Imam Hakim sendiri menyatakan bahwa hadis ini hadis yang dhaif. Falidzalik lam yusahihu. Imam Hakim enggak memberikan nilai sahih, cuma mengasih tahu ini hadis bermasalah. Itu boleh begitu. Bukan nyebarin, bukan. Cuma kadang sama orang dipotong nih. Itu disebutin oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Kan Mustadrak dikenal dengan syaratus sahih Muslim. Kok disebutin? Jangan dipotong-potong dong, Wan. Rapiin dulu. Imam Hakim nyebutin juga untuk menjelaskan kelemahan atau kepalsuannya. Beliau enggak memberikan nilai sahih dalam Mustadraknya. Wa innama Imam Hakim mengutip ini untuk apa? Jalabalahu syahidan, sebagai bukti bahwa ini bermasalah. Lakinnahu wahin saqitul isnad. Hadis ini lemah sampai derajatnya hampir layak disebut dengan palsu, gugur sanadnya. Fazdadal haditsu dha'fan ila dha'fih. Maka hadis ini lemah di atas lemah berarti palsu. Wa tahaqqaqna anna ibna Abi Uwais au abahu qad saraqa wahidun minhuma hadits dzalikal wahi. Kata beliau, dan dapat dinyatakan bahwa anaknya serta bapaknya ataupun keduanya mencuri hadis tersebut, diganti redaksinya
ya. Untuk kepentingan alladzi sanadkuruhu wa rawahu min indi nafsihi, dia meriwayatkan dari keinginan sendirinya aja. Waqad nassa Ibnu Ma'in wa huwa man ya huwa ala annahuma kana yasruqanal hadis. Keduanya ini memang suka mencuri hadis. Farwal Hakim, maka Al-Imam Hakim meriwayatkan hadis ini zalika haitsu qala wa qad wajadtu lahu syahidan min hadis Abi Hurairah. Nah, Al-Imam Hakim mengutip hadis ini juga sambil mengatakan bahwa saya juga dapati ada hadis serupa bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Nah, tadi kan Ibnu Abbas nih. Ya, sekarang dari Abu Hurairah bisa nadihi dengan sanadnya min tariqi ad-Dabbi ya Sana Salihun bin Musa At-Talhi an Abdul Aziz ibn Rafi an Abi Salih an Abi Hurairah marfu'an inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati wa lan yaftariqa wa lan yatafarraqa hatta yarida alayil haud. Yang uniknya ada hadis serupa ya, demi memperkuat hadis tadi, katanya hadis yang palsu itu bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Kalau tadi kan siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas. Dari jalur ya Ad-Dabbi dari Salih bin Musa At-Talhi atau At-Talahi, dari Abdul Aziz bin Rafi, dari Abi Salih, dari Abu Hurairah. Sekarang apa jawabannya? Qultu hadza maudu'un aidan. Hadis ini juga palsu. Sekalipun ada dari sumber sahabat lain, yaitu Abu Hurairah. Kenapa? Oke, kata beliau, waqtasarul kalam huna ala rajulin wahid. Dah, saya singkat aja. Tapi saya mau buktikan kepalsuannya. Ya, dari mana? Jalur satu orang dalam sanad ini yang bernama Salih bin Musa At-Talhi. Jadi kan dari Ad-Dabbi dia mengatakan hadatsana Salih bin Musa At-Talhi. Wa ilaika kalamu a'immatul hadis, al-hadis min kibaril hufadz alladzina ta'anu fihi min tahdibil kamal. Beliau menukil ucapan para ahli hadis tentang Salih bin Musa At-Talhi ini bersumber dari kitab Tahdzibul Kamal karya Al-Hafidz Al-Mizzi juz 13 halaman 96. Berkata kalau Yahya bin Ma'in laisa bisyai, orang ini enggak punya apa-apa. Enggak bisa dipegang. Kalau Abu Hatim Ar-Razi dhaiful hadis, mungkarul hadis jiddan. Salih bin Musa ini seorang yang lemah periwayatan hadisnya, bahkan mungkar, sangat mungkar dalam periwayatan hadis. Kasirul manakir, banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar anis siqat, dari orang-orang yang terpercaya. Mengatasnamakan orang apa? Orang-orang yang dipercaya tapi hadisnya isinya hadis mungkar. Hadis mungkar itu bisa diartikan satu, ada hadis yang serupa ya, yang periwayatan lebih kuat dari itu, maka dengan sendiri dia jadi hadis mungkar. Wa qala Nasai la yuktabu hadithuh. Salih bin Musa ini enggak boleh ditulis hadisnya. Bahkan dikatakan dalam redaksi lain, Al-Imam Nasai bilang matrukul hadis, orang yang wajib ditinggalkan hadisnya. Ya udah. Oke. Berarti palsu. Masya Allah. Ustaz, dari sekian banyak bukti yang udah Ustaz jabarkan, lantas sebagai ahlus sunnah, di mana kita menempatkan sunnah dan hadis? Karena kan kita tidak dipungkiri butuh contoh dari penerapan Al-Quran. Baik. Setelah iklan deh, minum dulu aus. Iya. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya juga silahkan kirimkan pesan ke 08111 999 720, atau bisa juga komentar di YouTube Rasil TV, nanti kita bacakan. Kita akan kembali setelah jeda lagu berikut ini. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut. Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di Radio Silaturahim 720 AM. Masih bersama di Tausiah Siang bersama Ustadz Fauzan membahas kajian kitab, dan hari ini kita membahas tentang hadis tsaqalain atau dua pusaka yang Nabi Muhammad SAW tinggalkan sebagai ajaran ilmu yang bisa dipegang oleh umat Islam. Tadi sudah dibahas Ustadz ya, bagaimana kesahihan tentang beberapa redaksi hadis tsaqalain. Iya. Dan sudah Ustadz sampaikan bukti-bukti bahwa yang paling sahih adalah alaikum, saya tinggalkan kitab dan itrah, atau Al-Quran dan Ahlul-Bait, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Ada beberapa sapaan-sapaan dulu Ustadz dari pendengar. Dari Pak Mas'ud Batam, Assalamualaikum, izin nasihatnya Ustadz. Apa Islam yang sampai ke Indonesia dulu riwayatnya ada dari keluarga Nabi, yang alhamdulillah masyarakat Indonesia mampu menghormati suku-suku dan ras, dan alhamdulillah dan mudah-mudahan selama-lamanya akan menjadi wasatiyah. Amin insyaallah. Garis miring wasit agar menyatukan umat Ustaz. Kita semua didikan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukran Mas'ud di Batam, Masya Allah. Barakallahu fikum, Bapak Mas'ud di Batam. Insyaallah tentunya memang jalur masuk Islam ke Nusantara ini dalam sejarah sudah ada di masa sahabat ya. Bahkan ada literatur sejarah mengatakan bahwa di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah masuk ke Nusantara. Kita bukan hanya bilang di sini ya, artinya di Nusantara. Nusantara itu berarti mulai dari daerah atas Aceh sampai ke atas, sampai Nusantara itu dulu sampai di daerah Filipina. Itu bagian dari Nusantara. Ya, sudah masuk. Bahkan ada sejarah meneliti bahwa ada napak tilas para sahabat-sahabat di gunung-gunung daerah Jawa, Sumatera dan sebagainya. Juga kalau kita lihat malam tuh ya, Said Syarif cerita tentang Sultan Perlak ya. Sultan Perlak ini rupanya jatuhnya masih cicit ya. Cicit dari Al-Imam Al-Bagir. Jadi artinya jauh loh. Kalau Wali Songo belakangan. Kalau Wali Songo belakangan. Kalau kata Habib Jindan masih misalnya Faqih Muqaddam. Oh ya, Wali Songo ini keturunan dari Sayyidina Alawi Amul Faqih. Jadi sepupunya Sayyidina Faqih Al-Muqaddam. Itu belakangan. Itu udah baru 800 tahun yang lalu. Ini tadi sebelum ya. Iya, jadi dari tahun lebih kurang 80 Hijriah sudah masuk ke Nusantara. Khususnya dari kalangan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nusantara ini sangat berkah, ya kan? Karena memang pendakwahnya selain para sahabat juga keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Baik. Oke, Zat. Balik ke pertanyaan tadi, Zat, sebagai Ahlus Sunnah, jika tadi redaksi-redaksi yang benar adalah itrah, bagaimana kita menempatkan sunnah dan hadis
sebagai ajaran. Sebelumnya saya mau bertanya nih, istilah Ahlussunnah itu maksudnya apa tuh? Ahlussunnah itu? Apakah Ahlussunnah berarti versusnya Syiah atau gimana? Enggak. Maksudnya orang yang mempelajari sunnah dan Baik. mengamalkannya. Pertama istilah kita rapikan dulu ya. Ahlussunnah. Ahlussunnah itu bukan lawannya Ahlus Syiah. Betul. Bukan. Atau bukan lawannya Ahlul Bid'ah. Bukan. Ahlussunnah seorang yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Nah, itu bisa dari semua golongan. Selama mereka berkalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bahkan sudah selayaknya, sudah nggak perlu lagi ada nama-nama, label-label nama yang itu Al-Qur'an nggak pernah nyebutkan. Itu harus mulai dikikis tuh. Doktrin-doktrin nama. Ya, label-label yang Al-Qur'an sebutkan, in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu nama-nama yang kalian sendiri yang bikin-bikin itu. Islam Nusantara, Ahlus Sunnah, ya, Syiah, kemudian apa? Khalafi, Salafi, ya, Wasati, Jaduli, ya. Itu semua nama kalian yang bikin, kata Allah Ta'ala. Allah nggak pernah sebutkan nama itu dalam Al-Quran. Hanya Allah sebutkan nama ketika seorang bersaksi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, arah sholatnya ke arah Ka'bah adalah muslimun. Tidak ada lain. Nggak, jadi yang ada muslimun muslimun dan nggak, muslim saja. Muslim tok, kata orang Jawa. Baik, ya. Nah, ini cuman kita biar paham aja sebutan Ahlus Sunnah itu apa sih? Ahlus Sunnah orang yang menjalankan sunnah. Apa itu sunnah? Apa perbedaannya antara sunnah dengan hadis? Beda. Hadis itu kan berita, kabar, dan Al-Quran sendiri juga Allah gunakan namanya adalah hadis. Tuh, perhatiin nih. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah turunkan ahsanal hadis. Ya, sebaik-baik, paling bagusnya berita, kabar, hal yang baru. Nah, itu namanya hadis. Kata-kata hudusun atau hadisun. Baik. Kalau sunnah itu artinya praktek. Sunnah itu artinya apa? Aplikasi. Aplikasi siapa? Ya, tinggal maunya nama siapa nih? Ada sunnah Rasul. Ya? Ada sunnah sahabat. Ada sunnah Ahlul Bait. Ada sunnah Bani Umayyah. Ada sunnah Isa. Ya, ada sunnahnya Fawaz. Ya, sunnah itu namanya sunnah. Apa sunnah itu sih? Aplikasi. Contoh atau kebiasaan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan kata sunnah itu apa sih? Sunnatullah allati qad khalat min qablu, ketetapan, kebiasaan, ya, yang Allah tetapkan yang sudah berlaku pada umat-umat terdahulu. Maka arti sunnahnya Rasulullah, ya, atau disebutkan ahli sunnah, pengikut-pengikut sunnah Rasulullah. Siapa mereka itu? Orang yang mengikuti aplikasi Rasul Muhammad bin Abdullah terhadap Quran. Jadi sunnah Rasul artinya apa? Aplikasi Rasul terhadap Al-Quran. Sunnah itu bukan penampilan tok, bukan tongkrongan doang. Kita bilang jenggot sunnah. Sunnah dari mana? Ya Rasulullah miara jenggot. Naam, Rasulullah miara jenggot. Tapi kalau disebutkan sunnah Rasul itu aplikasi Rasul dari Al-Quran, pengamalan Rasul, praktikum Rasul dari Quran. Kita nggak bisa nih menyebutkan jubah, gamis, serban, ya, itu sunnah Rasul. Kalau orang nggak ngelakuin itu berarti termasuk orang yang ingkar dengan sunnah Rasul. Ya, sebelum Muhammad bin Abdullah menerima risalah Al-Quran, beliau sudah miara jenggot, Wan. Betul nggak? Betul. Karena itu budaya orang. Sebelum beliau menerima Al-Quran, beliau sudah pakai jubah. Begitupun orang-orang kafir, sebelum bahkan setelah datang Al-Quran, pada pakai jubah. Betul nggak? Pada pakai serban, pada pakai kopiah. Nah, kebiasaan atau rutinitas atau bahkan ritual yang sudah ada sebelum datang Al-Quran, jika kembali disebutkan dalam Al-Quran sebagai sebuah ajaran, itu namanya syariat.
diamalkan oleh Rasul, namanya Sunnah. sunnah. Contoh, Ajib. puasa itu ajaran Islam apa ajaran sebelum Islam? Sebelum Islam ada juga. Sudah ada puasa. Sudah ada. Di Al-Quran disebutkan ulang. Makanya kan nama lain Al-Quran adalah musaddiq, yang melegalisasi atau apa ya? Melegalisir. Ketika Al-Quran stempel ulang menjadi disebutkan dalam Al-Quran, berarti menjadi sebuah syariat bagi orang yang mengimani Al-Quran. Sekalipun ajaran itu sudah ada sebelum Al-Quran. Tawaf, sa'i, sudah ada manasiknya Nabi Ibrahim kan sebutannya. Betul. Tuh. Jilbab. Kalau orang mau tanya sekarang nih, apa itu jilbab? Jilbab itu pakaian luaran bagi perempuan. Ya, di atas pakaian dalamnya. Ya. Itu budaya apa syariat? Asalnya budaya. Orang-orang Arab sebelum datang Al-Quran udah pada pakai jilbab. Namun dalam Al-Quran disampaikan ulang bahkan dengan tambahan Quran. Apa itu? Wal yudnina alaihinna min jalabibihinna. Khimar, kerudung. Ini orang sekarang salah ngomong nih. Kerudung itu bukan jilbab. Jilbab itu outer. Atau jubah kalau laki-laki, baju luaran. Ya. Nah, kerudung yang dalam bahasa Arab namanya khimar. Itu produk budaya. Naam, produk budaya, tapi kan disebutkan ulang dalam Al-Quran dan menjadi sebuah ajaran Al-Quran, maka itu bagian dari syariat Quran alias syariat Islam. Caranya Allah atur kembali ulang cara menggunakan khimar itu, ya, wal yudribna ala juyubihinna, ya, Allah suruh ulurkan khimarnya menutupi dadanya. Tuh, itu namanya budaya yang oleh Al-Quran disyariatkan. Nah, sunnah itu bukan hanya tampilan Rasul. Tampilan Rasul itu bukan sunnah, tapi ajaran yang dibawa oleh Rasul, yaitu Al-Quran, diamalkan oleh Rasul, itu namanya menjadi sunnah Rasul. Kebiasaan Rasul, aplikasi Rasul dari Al-Quran, itu namanya sunnah. Sumbernya sunnah ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua riwayat hadis yang mengatasnamakan Rasul. Itu. Jadi beda nih antara sunnah dengan hadis. Sunnah itu aplikasi Quran. Quran bilang begini. Maka seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, ketika turun padanya Al-Quran, ayat-ayat Allah, wahyu Allah, beliau punya kewajiban satu, mengimani ayat itu. Iman, tunduk, patuh, loyal, tanpa tawar-tawar. Yang kedua, wajib mempraktekannya. Yang ketiga, wajib membacakannya kepada umat. Nah, hasilnya ini namanya sunnah Rasul. Tuh. Oleh karenanya kalau ada kita baca riwayat hadis, sekalipun dalam sanadnya dinilai sahih, tapi kontennya berseberangan dengan Al-Quran, maka kita nggak bisa bilang ini syariatnya Rasul atau sunnah Rasul. Karena harus di-scanning dulu, di-screen dulu oleh Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran, maka layak kita sebutkan sunnah Rasul. Ada contohnya nggak? Banyak. Itu kalau di zaman sekarang nggak cukup. Kemarin Ustazuna kita Husain bin Hamid sudah menjelaskan itu banyak contoh. Ya, jadi biar kita bisa bedain nih antara sunnah dengan hadis. Hadis salah satu media untuk kita mengenal sunnah. Nah, tapi untuk menguji ini riwayat hadis boleh tidak, layak tidak disebut dengan sebutan sunnah Rasul, harus dibawa ke hadapan Al-Quran. Jika memang ada panduannya, itulah disebut dengan sunnah Rasulullah. Dari ucapannya, sikapnya, gaya hidupnya, lifestyle-nya Rasul. Ya, di luar bayan Quran, kalau ada dalam riwayat hadis, kita bawa dulu ke hadapan Al-Quran. Jika benar di Al-Quran itu ada, maka itulah sunnah Rasul. Kira-kira di Al-Quran ada nggak jenggot Nabi? Harus gitu ukurannya. Kan rame nih, nggak boleh kita nyukur jenggot karena ada hadisnya. Rasulullah haramkan memotong jenggot. La ilaha illallah. Tapi toh menumbuhkan karena kita mahabbah mau ngikutin. Nah, kalau kita meniru, nah kan dia. Jadi kalau dalam bahasa tuh ada namanya uswah, ada namanya kudwah. Ya, ittiba dan kudwah. Kalau ittiba itu mengikuti ajaran yang dibawa Rasul, menjemput mahabbah Allah di situ. Kalau kudwah ngidolain, niru-niru. Nah, apa nih? Ya. Antum, Ustadz kok pakainya begini ya, kayak mirip banget, jiplak banget Kiai Fulan.
tampilan tuh kok mirip banget Habib Fulan. Ya, padahal tuh Habib nggak nyuruh saya pakai baju dia. Cuma karena saya mengidolakan dia, apa yang dia pakai, aneh kudu pakai. Saking demennya. Jangankan pakaian, penampilan, kalau perlu kacamata, kudu mirip. Kan namanya apa? Idola. Kan begitu. Gaya rambutnya, gaya jalannya. Kalau perlu ngutang-ngutang gitu. Apa yang dia pakai, kita pakai juga. Itu apa? Itu namanya qudwah. Ya, naqtadi bi ma'au adami al-amr. Mengikuti gayanya tanpa ada perintah. Kenapa mahabbah? Pahala itu. Jadi pahala bukan dari karena ada perintahnya, tapi karena ada kecintaannya. Itu bedanya. Saya Isa nih nggak pakaiannya kayak Ustadz Hussein, gamis putih, kopiah putihnya, ya kan? Karena demen. Jadi mahabbah niru dia. Mahabbah itu tiru. Lihat murid-murid Habib Umar bin Hafid pakai jubahnya, pakai serbannya, mengikut gaya Habib Umar bin Hafid persis. Kenapa? Idolain. Habib Umar udah sepuh, umurnya 60, pakai tongkat kemana-mana. Orang tua. Iya. Ini umur baru 30. Pulang dari Hadramut pakai tongkat kayak Habib Umar. Boleh nggak? Ya terserah dia. Terserah, benar. Karena demen niru gaya gurunya, nggak apa-apa. Tapi yang salah adalah menyalahkan orang lain. Nah, itu apalagi menisbatkan sesuatu yang tidak ada perintahnya dari Rasulullah, kita atasnamakan itu amalan Rasulullah. Nah, itu tuh. Itu yang nggak boleh tuh. Jadi ya hadis itu sebagai media kita supaya mengenal sunnah. Insya Allah. Begitu. Ya karena nggak mungkin gimana sholat itu secara detail tanpa kita memahami. Ada namanya sunnah amaliyah, saya bisa. Namanya sunnah amaliyah. Praktek Rasul dalam ibadah, contohnya sholat. Ya, sebenarnya tanpa ada buku-buku hadis, pertanyaannya nih, kalau praktek sholat harus berdasarkan buku riwayat hadis. Saya mau tanya, buku riwayat hadis baru dikumpulkan kapan? 200 tahun setelah. Berarti sebelum 200 orang bagaimana cara sholatnya? Sebelum ada buku hadis. Kita nggak mau kesampingkan peran hadis dan kumpulan buku hadis, bukan. Cuma kita gunakan kita akal, karena ini media kita untuk mengenal agama. 200 tahun kan orang sholat masih kan? aman ya? Ad-din wal aqlu. Ya. Nah, sekarang kalau nggak bisa ente sholat, kalau nggak ada buku hadis ente nggak bisa ente, harus ada hadisnya. Aneh mau tanya, Wan, itu buku hadis mulai kapan dikumpulkan? Setahun Rasulullah meninggal, apa kapan? Abad kedua. Setelah Rasulullah wafat baru ada kumpulan buku hadis. Nah, berarti pertanyaannya, kalau praktek ibadah harus berdasarkan riwayat hadis, bukan praktikum amaliyah Nabi yang diinfokan dari generasi-generasi, maka berarti pertanyaan itu orang sebelum ada buku hadis sholatnya berdasarkan apa? Ya kan? Betul. Karena hadisnya kita kenal nih, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana, nih catatannya nih, kalian melihat aku sholat. Jadi praktek sholat itu pertama dari lihat melihat. Sahabat tabiin, sahabat melakukan praktek sholat melihat prakteknya Rasul. Tabiin melihat prakteknya sahabat. Atba' tabiin melihat prakteknya tabiin, dan begitu seterusnya. Ini namanya apa nih? Sunnah amaliyah. Tanpa ada riwayat hadis pun bisa dilakukan. Karena memang itu praktikum Nabi yang diinfokan bukan melalui riwayat lafaz, tapi dari melihat. Contohnya kita nih dari kecil nih, kita kecil pertama bisa sholat dari belajar buku apa ngeliat orang tua? Ngeliat orang tua dulu. Dibawa ke masjid, ke musola, ya kan? Ngeliat orang. Kira-kira kalau nggak ada buku hadisnya kita bisa sholat nggak? Bisa nggak tanpa buku hadis? Bisa kan? Bisa. Nah, bahkan setelah kita tahu buku hadis, baru kita tahu nih ada perbedaan banyak. Ya kan ya? Yang ini model begitu, ini model begitu, kan begitu. Kalau nggak ada buku hadis, kira-kira sama akur nggak? Kalau lihat doang. Tapi perlu untuk mendokumentasi. Itu namanya kan, itu kepala ini kita artinya biar kita bisa bedakan antara hadis dengan sunnah. Dan juga sunnah amaliyah yang diinfokan secara mutawatir dari generasi ke
generasi hingga sampai ke kita. Masya Allah. Ustaz, ya Allah, sudah di ujung waktu ini. Kita sudah diingatkan. Baru mulai. Boleh lanjut nggak nih kita sampai jam 10 malam? Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah ya Rabb. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf sekali Ibu Mameh di Bekasi. Mungkin bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya, karena pertanyaan Bu Mameh ini panjang sekali. Mungkin Masya Allah. akan menambah Khazanah berarti. Khazanah. Jawabannya mungkin bisa setengah jam, Masya Allah. Masya Bu Allah. Mameh boleh ditanyakan lagi minggu depan kalau Ustadz Fauzan live lagi. Pak Mas'ud, Masya Allah, sudah ditanyakan tadi. Pak Salafi. Kemudian pemirsa YouTube, mohon maaf sekali karena live-nya harus terputus di tengah acara, tapi insya Allah rekamannya sudah direkam, akan kami upload. Upload ya. Insya Allah Yang di-upload. enggak. Insya Allah Enggak. di-upload. Di bubur subuh Pemirsa masih benar lanjut tuh. nggak Ustaz? Ya, Bubur berarti subuh. putus juga. Alhamdulillah juga. putus juga. Minta nanti ya, karena saya biar kita upload ulang ya. Insya Allah. Kak Anis ya. Insya Allah, insya Allah. Ya kawan akhwat, terima kasih Ustaz, terima kasih banyak Kang Eja, makasih banyak juga operator Mas Anis. Anis. Mas Anis di meja Dan operator. ada Kang Yusuf sebagai gitu ya. Oh iya, Ya, Kang Yusuf insya Allah. bangkit baru berganti jam 2 tadi. Baik. Pak piketnya dia, Masya Ini Allah. nggak pernah lemah nih. Nggak pernah lemah. Iya dong, Yusuf selalu bangkit. Masya Allah. Yusuf selalu bangkit, ya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin bisa ditutup dengan doa atau roti Fatihah Ustaz. Baik, kita tutup dengan Ummul Quran suratul Fatihah dan selawat untuk Rasulullah Muhammad bin Abdullah Allahumma sallallahu wasallam wa barik baraka alaihi alaih. wa alihi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر الأنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون أقر بالرضا منك العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jaza Ustadz Fawaz Abizawiyah atau Ustadz Fauzan atas penjelasannya, penjabarannya, jawaban dari pertanyaannya, dan juga ditutup dengan doa. Ikhwan akhwat, saya Salkaf beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.